pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di mata kuliah keperawatan bencana dengan topik triase bencana. Oke, ini yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pendahuluan tentang triase itu apa, definisi, tahapan triase, serta jenis triase bencana. Nah, kenapa kita harus melakukan triase? Karena pada situasi bencana atau insiden massal seperti kecelakaan yang melibatkan banyak orang, ini menyebabkan banyak korban. Nah, sedangkan ada sebuah kerusakan infrastruktur dan sumber daya yang terbatas, seperti tenaga kesehatan yang terbatas, maka harus ada orang yang bisa memilah, ya, untuk mendapatkan perawatan pasien yang efektif sesuai dengan kondisi pasien dan sumber daya yang ada. Jadi, kalau dalam triase bencana itu, sebanyak mungkin orang diselamatkan dulu, baru kemudian yang parah. Jadi, berkebalikan dengan triase di rumah sakit. Ya, ini triase di lapangan atau di bencana itu eh, bertolak belakang dengan yang ada di rumah sakit. Jadi, sebanyak mungkin yang bisa diselamatkan, maka itu yang kita selamatkan dulu. Nah, definisi dari triase dari bahasa Prancis yaitu trier, yang artinya memisahkan, mengkategorikan, mengklasifikasikan, dan mengklasifikasi pasien yang terluka berdasarkan kebutuhan urgen dalam mendapatkan terapi. Nah, kalau filosofinya di sastra trias, ini memberikan pelayanan pada orang yang lebih banyak dengan sumber daya yang terbatas. Ya, jadi misalnya hanya ada 2 atau 3 petugas kesehatan, dia harus melakukan triase di wilayah yang terkena bencana. Jadi kalau ini dalam triase bencana prinsipnya adalah kita menolong orang yang minor injury dulu sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan. Jadi istilahnya dibawa dulu ke tempat yang aman, ya. Ada tahapan triase bencana yaitu triase primer di lokasi kejadian dilakukan oleh EMT serta transport cepat ke vaskes. Kemudian ada triase sekunder dan triase tersier. Ya, kalau triase primer itu dilakukan di lokasi kejadian, dilakukan oleh EMT. EMT itu Emergency Medical Team. Ya, kemudian dari lokasi itu segera ditransport ke vaskes atau ke posko. Ya, yang dekat dengan lokasi bencana. Jadi di zona hijau, ya. Nah, kalau triase sekunder ini digunakan jika korban lebih banyak. Ini kurang SDM di pre-hospital, transfer pasien ke rumah sakit yang lama, dan dilakukan oleh dokter di rumah sakit segera setelah pasien tiba di RS. Jadi, triase sekunder ini dilakukan di layanan kesehatan pertama ketika setelah dari lokasi bencana. Misalnya ada di suatu daerah ada posko atau puskesmas, maka itu dilakukan di puskesmas tersebut. Kalau misalnya rumah sakitnya jauh, ya. Kalau triase tersier ini dilakukan di rumah sakit untuk menentukan pasien itu pasien masuk operasi atau masuk ICU. Ya, ini dilakukan oleh dokter ahli bedah ya, atau dokter ahli. Nah, siapa yang bisa melakukan triase yaitu emergency medical technician ya atau mungkin emergency medical team ya. Kalau technician itu orangnya, kalau emergency medical team itu adalah tim yang untuk terjun ke lokasi bencana ya. Kemudian ada nurse, ya, kalau di luar negeri ada paramedik, kemudian ada emergency physician atau dokter emergency. Kualifikasi atau persyaratan yang bisa melakukan triase adalah orang yang punya skill basic life support, kemudian advanced life support, dewasa dan anak-anak, trauma life support, first aid atau P3K ya, kemudian triase core serta critical thinking, tenang dan percaya diri. Nah, ini perbedaan pre-hospital dan hospital trias. Jadi kalau hospital trias ini informasi didapatkan untuk memberi keputusan berdasarkan masalah aktual dan masalah potensial yang parah. Ya, yang parah. Jadi kuncinya adalah yang parah hospital trias itu. Data yang dikumpulkan lengkap ya, ada nama, usia, gender, keluhan utama, riwayat penyakit, mekanisme cedera, alergi, pengobatan, TTV, kesadaran, inspeksi, berat badan, tinggi badan untuk pediatrik, serta mode of arrival. Ya, jadi dia apa datang sendiri atau dirujuk atau pakai ambulan atau mobil pribadi itu adalah mode of arrival. Kalau di disaster trias ini informasi detail dikumpulkan ketika
di posko ya, bukan saat triase. Jadi di triase itu hanya menggunakan 3 parameter saja ya. Data yang dikumpulkan ini pasiennya dalam jumlah banyak, jadi sebanyak mungkin yang kita bawa dulu. Data yang dikumpulkan ada nama, identitas sementara, mekanisme cedera, kondisi IBC atau airway breathing circulation, tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, adanya cedera yang ada, serta tanda dan riwayat terkontaminasi. Jenis sistem triase banyak ya, yang paling sering dilakukan adalah START ya. Ini tidak ada yang mana yang paling bagus ya, tapi ini berdasarkan beberapa literatur atau beberapa situasi di beberapa negara ya. Mau pakai yang ini, mau pakai START, home base, triase, semuanya bisa digunakan. Kalau kita lebih cenderung lebih mudah START ya. Kemudian triase anak-anak pakai jump start. Kemudian cara pengukuran dosis dan sebagainya itu pakai PTT atau pediatric triage tape. Kemudian setelah triase primer, maka triase sekundernya itu pakai SAFE atau short triage system. Ini masuk ke triase in hospital ya, triase sekunder itu. Kemudian ada hospital triase system pakai ESI, Emergency Severity Index, atau pakai ATS ya, bisa. Kalau STAT itu simple triage and rapid treatment. Jadi pakai 3 parameter yang akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini START triase system ini digunakan di United States, Kanada, negara bagian Australia, teritorial Israel. Kemudian ini dibuat oleh Fire Department dulu di tahun 1980 untuk pasien dewasa. Dewasa di sini artinya usia lebih dari 8 tahun ya. Ini menggunakan algoritma selama 60 detik atau kurang ya. Jadi pengukurannya itu selama 30 detik setiap parameter. Paling enggak triase ini dalam waktu 1 menit itu juga sudah harus menentukan labelingnya. Ini ada kriterianya yaitu kemampuan berjalan, pernafasan atau respirasi, perfusi bisa dilihat dari CRT, nadi radial atau mematuhi perintah ya, ini melihat kesadarannya. Untuk taggingnya bisa merah, kuning, hijau atau hitam. Merah itu ini ya. Ini untuk algoritmanya. Jadi kita pertama melihat yang berjalan dulu, yang bisa mengikuti, yang mendengarkan suara saya ikuti suara saya ya, mengumpul di arah suara ke sumber suara. Nah, setelah orang situ datang, banyak yang datang, kemudian petugas yang ada di tim hijau atau di zona hijau itu memberikan tagging warna hijau, entah itu gelang atau pita atau labeling yang sudah dikasih nama, kemudian usia ya, jenis kelamin. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan itu, kemudian ke korban yang tidak bisa berjalan. Nah, kita lihat respirasinya. Apakah dia bernafas atau tidak? Kalau bernafas, dilihat apakah lebih dari 30 atau kurang dari 30. Kalau lebih dari 30, kita tag merah atau immediate. Kalau di respirasi itu tidak ada respirasi, diposisikan ya. Posisinya hetil, kemudian dilihat lagi setelah begini, tidak ada nafas, maka di label hitam, artinya mati. Ya. Kalau ketika habis direposisi, ya, habis didongakkan, kemudian dikembalikan lagi, itu ada nafas, maka di tag merah. Nah, kalau di pernafasan tadi ada ini ya, kalau pernafasannya kurang dari 30 kali per menit, maka cek perfusi. Cek perfusi bagaimana? Kita cek apakah ada nadi radialis ya. Nadi radialisnya ada atau tidak. Kalau teraba, kita cek status mental ya. Caranya mungkin ditanyain namanya siapa, mana yang sakit ya, bisa diangkat tangannya atau kakinya. Kalau dia bisa mengikuti perintah, maka dia kita label kuning ya. Kalau dia tidak bisa mengikuti perintah, maka kita label merah. Nah, kemudian di perfusi itu tadi kan kita raba nadi radial. Kalau atau CRT ya, CRT ini kuku ya, ditekan gini. Kalau dia kembali dalam 2 detik ya, atau di bawah 2 detik, maka kita cek status mental. Artinya perfusinya masih bagus ya. Kalau dia lebih dari 2 detik, kemungkinan ada perdarahan ya. Kita harus lihat sekitaran apakah ada perdarahan atau tidak. Kalau kelihatan, kita langsung kontrol perdarahan.
Jadi ketika kita melakukan triase, kita juga membawa peralatan ABC sederhana seperti mayo, oksigen, dan kasa atau pembalut atau bandage ya. Ini kalau MSTAT, ini modified STAT, prinsipnya sama ya. Kemudian tindakan yang dilakukan untuk pasien yang tidak sadar, buka jalan nafas atau dengan teknik Jautras. Kemudian hentikan perdarahan dengan cara seperti ini, ditekan langsung pada area yang terluka. Kemudian dasar triage system ini ditemukan di 2008 ya untuk mass casualty incident. Ini dikategorikan menjadi 3 kelompok berdasarkan perintah suara. Yang pertama, kategori 1 ya, kalau tadi kan merah, kuning, hijau. Kalau ini pakai kategori. Kategori 1, korban yang bisa berjalan ke arah yang diminta petugas triase. Kategori 2, korban yang terluka yang hanya dapat menggerakkan tangan dan kaki. Kategori 3, korban yang terluka yang tidak bisa bergerak dan ada tanda-tanda kondisi mengancam nyawa. Ini kategori 3 menjadi prioritas pertama yang dievakuasi. Kalau yang tadi start itu, yang merah itu yang prioritas pertama untuk dievakuasi. Nah, tindakan yang direkomendasikan pada saat triase adalah membuka jalan nafas, menghentikan perdarahan eksternal, kemudian injeksi antidot pada kasus keracunan, needle thoracostomy untuk pneumotoraks. Ini untuk algoritmanya. Jadi yang pertama itu di-sort dulu, bisa berjalan atau tidak. Kemudian wave atau tolong gitu ya, minta tolong gitu ya, purpose movement. Kemudian still obvious life threat ya. Ini yang dikaji pertama adalah ini. Kemudian kalau step 2 mengkaji apakah dia membutuhkan intervensi life saving ya, seperti kontrol hemorrhage, opening airway, kemudian chest dekompresi atau injektor antidot ya, dicek apakah bernafas, kalau tidak mati ya. Kalau iya, apakah dia mematuhi perintah ya, apa menjawab dengan sesuai perintahnya. Kemudian punya nadi perifernya teraba. Apakah ada distres pernafasan, ya, adakah perdarahan mayor atau perdarahan yang tidak terkontrol. Kalau dia ini ya, no atau tidak terjadi ini ya, no in respiratory distress. Kemudian semuanya iya, semuanya iya. Apakah ada minor injury? Kalau ada minor injury, kita tag hijau. Kalau tidak ada minor injury, kuning ya. Nah, kemudian kalau dalam situasi ini ya dia ada perdarahan, kemudian respiratory distress ya. Kalau kita kasih tindakan apakah dia survive ya. Kalau iya immediate atau label merah, kalau tidak ya kita label hitam. Kemudian kalau pediatric triage ini ada perbedaan anatomis dan fisiologis. Jadi indikatornya bukan 30 kali per menit ya untuk pernafasan. Kemudian anak-anak ini rentan cedera kepala, kemudian juga rentan perdarahan. Untuk jam startnya ini untuk anak-anak di bawah 8 tahun ya. Perbedaan utama itu di jumlah ya. Di jumlah RR pada anak dan kemampuan anak untuk mengikuti perintah verbal. Untuk periksa kesadaran menggunakan AVPU. Ini untuk jam start triage. Jadi kalau dia mampu berjalan atau mungkin dia digendong ya, itu masuk ke hijau dulu. Nanti setelah di lokasi hijau itu dilakukan secondary triage. Kemudian berikutnya hampir sama dengan yang dewasa. Dengan kategori kalau pernafasan anak-anak itu 30 kali, kalau dewasa bukan 30 ya. Rentangnya dikurang dari 15 atau lebih dari 45. Ya, kalau RR-nya segitu maka di label merah. Kalau di RR-nya antara 15 sampai 45 dan ada kita cek nadinya. Kalau nadi ada, cek AVPU sama kayak tadi ya, kalau misalnya nadi ada cek AVPU dia masih bisa merespon dengan baik di label kuning. Kalau yang inappropriate atau posturing ya kayak gangguan GCS yang dicerebrate decorticate itu di label merah. Kemudian untuk triase tag-nya ada hijau, kuning, merah, hitam ya.
Langkah-langkahnya saat masuki area, lihat adanya bahaya. Jika aman, maka masuk. Kemudian buatlah pengumuman. Siapa yang bisa berjalan, diarahkan ke sumber suara, gitu ya. Kemudian petugas triase tidak melakukan treatment yang rumit ya, jadi hanya membuka jalan nafas dan menghentikan perdarahan. Tanda trias ini bisa pakai pita, kemudian karet gelang, tapi yang jelas ya, kemudian tidak mudah hilang catatannya kalau kena air atau darah. Kalau keadaan korban berubah sebelum penanganan, diberikan tidak lama, tanda lama tidak dilepas tapi ditambahi tanda berikutnya, ditambahkan waktu, ya waktu pemasangan tanda baru dan mudah terlihat, tidak mudah lepas dan memungkinkan melakukan pendokumentasian klinis. Ini contohnya seperti ini ya. Ini diisi nama, waktunya ya tanda ini, waktu, jenis kelamin, alamat, ditemukannya di mana, kemudian kalau ada luka, ini lukanya di mana digambarkan di sini. Ini disobek ya, bisa disobek. Atau ditekuk aja, mungkin dikasih waktu ya, tadinya mungkin hijau, sekarang berubah jadi kuning, itu bisa aja. Kalau ragu, biasanya kita aptrias. Ini ada contoh simulasi triase, nanti teman-teman juga bisa melihatnya di YouTube. Ini referensinya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.